personal branding. Jadi kalau minggu lalu bagi teman-teman yang tidak masuk, kita membahas bedanya CV, portfolio, sama resume. Ya. Jadi secara garis besar semuanya untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi gampangannya lek kene ate dodol awake dhewe iku kudu yo apa, terutama di branding. Tentu saja kalau kita ngomongin personal branding, itu setara dengan company profile, setara dengan brand identity, setara dengan visual identity, karena di situ ada proses brandingnya. Cuman kalau di visual identity lalu di corporate identity kan kita biasanya ketika ngomongin proses branding kan bikin logo yang pertama, bikin logo, lalu bikin corporate identity, bikin lain sebagainya. Nah kalau personal branding ini seperti apa? Apakah langkah-langkahnya sama atau tidak? Kan gitu ya. Kalau kita mau, teman-teman masih ingat dulu tugas-tugas di mata kuliah sebelumnya ketika membuat sebuah media design, itu diawali dengan apa dulu? Awal-awal pertama nggawe media design, itu ngapain dulu? Jauh sebelum brainstorming. Paling awal dewi. Misalnya tugasnya Pak Yogi, nih ya, kan disuruh bikin corporate identity. Apa sih? Riset sih ya, riset. Riset menentukan masalah. Kalau menentukan masalah, lanjut ke boleh apa? Solusi. Setelah solusi, bikin ono masalah, untuk solusi lalu apa? Dijarno. Digarap ya. Lah nggarap apa jenenge? Nggarap apa Mas Jalaluddin? Nggarap apa awakmu? Media. Bikin media. Tentu saja jangan lupa nentuin STP dulu ya. Tuh, mungkin ini yang D, ini yang C. Kan gini ya. Mungkin media. Lalu apakah ketika membuat personal branding atau mengiklankan diri kita juga menentukan yang namanya masalah, menentukan solusi, STP dan juga media? Pertanyaannya itu. Harus atau tidak? Kan setara nih. Setara kan personal branding, place branding, kan setara nih. Place branding, branding identitas atau identity. Ada company. Kan setara nih sama-sama proses brandingnya. Kalau bikin company profile, nentuin masalah dulu, cari solusi, nentuin STP, bikin media. Place branding pun juga sama. Ketika bikin system, nentuin masalah dulu, nyari solusi, nentuin STP, baru media. Identitas atau visual identity juga sama, menentukan masalah dulu, cari solusi, nentuin STP, baru bikin media. Pertanyaannya kalau personal branding, podo apa ora langkai? Nih, dipikir alon-alon. Hapus, tak ganti. Halo Mas, aman? Tetap tak share screen biar ke record. Cuman belum jalan aja. Belum tak jalanin, saya masih jelasin di sini. Gimana? Sama atau tidak? Sama ya? Jalaluddin sama apa enggak? Gue bingung. Sama atau tidak prosesnya? Ketika menentukan personal branding. Hapus. Apakah langkahnya sama? Diawali dengan mencari masalah dulu. Masa kan golek masalah gawakmu dhewe. Ya kayak gitu ya. Ngopo masalahku? Masalahku akeh. Tapi kan gak ada hubungan dengan personal branding. Masalah percintaan gak ada hubungannya dengan personal branding. Masalah kerjaan gak ada hubungannya dengan personal branding. Masalah keuangan juga nggak ada hubungannya sama personal branding. Kira-kira perlu nggak menentukan masalah? Nggak. Jadi langsung dari mana? Langsung solusi.
Ini kan seperti mata rantai yang berhubungan. Tapi kalau personal branding masalahnya apa yang ditentuin? Geraldus mau jawab? Enggak ya? Ini ngacung nih, enggak ya? Katel hidungnya. Langkahnya tetap sama. Masalahnya gimana nentuinnya? Geraldus selama ini lebih suka disebut sebagai desainer, fotografer, videografer, movie maker, tipografer, atau apa? Fotografer. Fotografer. Yang bagaimana? Atau yang seperti apa? Dianggap sebagai fotografer yang seperti apa? Khusus wedding kah? Khusus landscape kah? Jurnalistik kah? F&B, fotografer F&B. Nice. Silakan Mas. Lumayan ono koncone, gak sepi-sepi banget. Nggak apa-apa, silakan. Baru mulai. Oke. Jadi Geraldus ingin dilihat atau ingin dikenal sebagai seorang fotografer F&B. Masalah atau bukan? Masalah, itu masalahnya. Awakmu kepingin didelok sebagai fotografer F&B itu masalahnya. Solusinya apa? Kalau kamu ingin dilihat sebagai seorang fotografer F&B, solusinya gimana, Mas? Iya, solusinya seperti itu. Menunjukkan hasil karya-karya supaya bisa dilihat sebagai fotografer F&B. Itu solusinya. Sekarang STP-nya ya apa? Nentokno apa ora? Nentukan. Saya tuh dilihat sebagai fotografer F&B di demografis yang seperti apa? Di geografis daerah mana? Di behave yang seperti apa? Di psiko yang kayak gimana? Kalau ngomongin demografis berarti kan laki-laki perempuan bebas ya. Oke. Usianya mungkin aja anak-anak kecil kan nggak mungkin. Kan dia nggak tahu apa itu fotografi, belum arah ke sana. Jadi kan tersegmen dia. Lalu udah ketemu segmennya, lalu untuk membuat kamu bisa dikenal, bikin media. Apa media nih? Leben awakmu bisa dikenal sebagai seorang fotografer F&B, media ini apa? Kamu menunjukkannya dengan cara apa? Medianya. Ya skillnya itu ditaruh di media apa? Duh kok kamera? Iya, portfolio Mas. Kalau sekarang portfolio banyak ya. Ada IG, media sosial. Apa mana ya Mas? Behance, bagus. Behance. Ada lagi? Website pribadi mungkin ya? Ada lagi? LinkedIn, bagus. Jadi apapun proses brandingnya tetap diawali dengan mencari masalah. Masalah tuh kita kepingin dilihat sebagai desainer yang kayak gimana, kita kepingin dilihat sebagai seorang tipografer yang seperti apa, kita kepingin dilihat sebagai ilustrator yang kayak gimana, itu tergantung dari diri kita. Persona kita mau dilihat seperti apa, itu adalah masalah. Solusinya ya membuat media supaya kita bisa dikenal, menentuin STP-nya, menentuin medianya. Salah satu media yang paling bisa dipakai adalah portfolio. Sehingga penting banget. Kita ngomongin yang namanya personal branding. Apa itu personal branding? Nah, ada tulisannya nih, jawab pertanyaan ini. Bawa kertas ya teman-teman ya. Silakan diambil, cari kertas, kalian tulis. Bagi yang online juga Mas Hamdani, kalau mau menulis ini kan ada pertanyaan. Jawab pertanyaan ini menurut kalian sendiri ya, menurut kalian sendiri tanpa saya tunjukkan materinya. Jawab secara singkat. Apa itu personal branding atau self branding menurut pemahaman kalian masing-masing? Pas nih Azidan datang langsung BBT.
Ngertimu, sepemahaman kalian saja. Ditulis aja, ditulis Azidan. Kanggo kertas. Kanggo kertas, nggak ada kertas nggak ya? Terlalu kecil. Kanggo bolpen. Saya sengit nulis gitu tenaga dalam mau ya, jawab pertanyaan ini dengan sederhana saja. Loh, metu sing online. Karek Mas piye to? Ada ya? Jawab dengan sederhana saja, tidak perlu dipikir abot-abot. Wes, sepengertian kalian. Termasuk teman-teman yang online juga, jawab pertanyaan sederhana ini, apa itu personal branding atau apa itu self branding? Saya lupa, saya tak absen dulu di sini. Silakan dijawab dengan sederhana saja, apa itu personal branding atau self branding. Sudah ya? Wes, disimpan dulu, dikip. Sudah Zidan? Oke, silakan. Menurut kalian secara sederhana saja, apa itu personal branding atau self branding? Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau secara etimologi, secara arti kata, personal itu berarti bersifat pribadi atau perseorangan atau diri sendiri. Sedangkan branding adalah proses menciptakan persepsi kepada khalayak umum melalui proses komunikasi atau menyampaikan atau menampilkan sesuatu secara sesuatu. Jadi kalau kita ngomongin personal branding, kita menunjukkan who we are, siapa diri kita, ya, bersifat pribadi. Jadi mungkin saja Jalaluddin juga kepingin dilihat sebagai seorang fotografer, F&B juga. Tapi kan memiliki ciri khas, ya, ciri khas sendiri. Azidan juga kepingin dilihat sebagai seorang fotografer dan berkecimpung di F&B juga. Tapi pasti punya ciri khas. Ciri khas itu bisa muncul dengan adanya apa? Style, konsistensi, terus menerus, ya, sehingga menciptakan persepsi, menciptakan nilai atau value yang muncul dari orang karena kita menunjukkan diri kita. Oke. Ini ya, sebentar. Sebuah strategi untuk membangun persepsi atau citra diri yang kuat di tengah masyarakat. Personal branding dapat diartikan sebagai upaya seorang individu dalam mempromosikan diri atau memasarkan pengalaman, karir, dan juga dirinya sendiri sebagai sebuah merek. Jadi merek kalian tuh apa? Merek saya adalah Jalaluddin sebagai seorang fotografer F&B yang merek saya adalah Geraldus sebagai seorang fotografer F&B yang seperti apa. Azidan kepingin dilihat sebagai seorang desainer yang kayak gimana? Layouting. Nah, ini sudah bisa mempromosikan dirinya sendiri. Nanti ngedol Azidan gampang. Didol gampang. Azidan cari yang seperti ini. Dan pasti semua karyanya Azidan akan mengarah ke sana semua. Karena dia mempromosikan dirinya sebagai seorang layouter. Jadi secara general dia desainer komunikasi visual, tapi secara spesifik dia adalah seorang layouter. Bisa jadi muncul sebuah layout baru yang terinspirasi atau muncul gara-gara Azidan membuat layout itu terus menerus. Karena layout sekarang kan ada berapa sih, kok di bukunya Ricky W. Putra cuma ada 18 ya. Ada big type layout, ada axial layout, ada Mondrian dan sebagainya. Nanti muncul 2 tahun lagi karena Azidan terus berkarya, layoutnya terus dikenal sama orang semakin tahu siapa Azidan. Mungkin lebih tahu karyanya dulu daripada desainernya ya. Itu baru nanti akan muncul satu layout sendiri yang spesifik
Ini adalah layoutnya Azidan dan itu akan menular ditiru sama orang lain. Tuh. Yang kedua, personal branding adalah strategi dalam proses pembentukan persepsi masyarakat publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek itu meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif. Ya harus positif ya, karena nggak mungkin kita dicap negatif. Itu agak kurang baik ya. Yang sengaja diciptakan atau sudah ada dari dalam sebuah individu atau seorang individu. Muncul tuh. Aku lah ndelok Azidan ku santai guyang-guyu tok. Padahal kita nggak pernah ngobrol. Karena apa? Karena sudah muncul dengan sendirinya. Saya kok lihat Pak Faldi itu kesannya kok santai ya, karena sudah muncul dengan sendirinya. Saya melihat Pak Andri itu seperti ini, saya melihat Pak Sen seperti ini, saya melihat itu personal branding yang tidak sengaja kita ciptakan tapi terus-menerus secara kontinu dilakukan. Saya lihat Randy mesti jaketan terus, gak tahu gak jaketan, mulai semester 1 sampai saiki, jaketnya mesti ikut terus. Itu menjadi personal brandingnya dia itu. Iya, sadar gak? Itu personal brandingnya dia. Nah, kalau di sini di ranah desain, gimana cara membentuknya? Ya dengan terus-menerus dilakukan, dengan kontinuitas. Sehingga ketemulah style atau ciri khas seseorang. Yang ketiga, personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Jadi di sini ada prestasi dan ada pencapaian. Bisa dibilang ini merupakan kesempatan seseorang menampilkan keunikan serta ciri khas dari diri sendiri agar dapat dipersepsikan oleh masyarakat. Jadi intinya di mata kuliah ini kalian harus sombong. Setiap anak, kita ngomongin angkatan 23 ya. Angkatan 23 ya. 23 ada berapa mahasiswa nih? Lek melok kabeh, lek teko kabeh. Masa sampai 5? Enggak lah. Angkatanmu 8 mas? 8. Terus angkatan 22 1. Angkatan 25 ada 3 yang online. Lalu angkatan 25 yang offline ada 1. Terus angkatan saya nggak nyebut angkanya, sebut angkatan 25 itu juga 1. Anggap aja di ruangan ini yang ikut portfolio termasuk yang online itu ada 13 mahasiswa. Di kafe-kafe ya. Di kafe semua ya. Desainer semua ya. Semua. Karena nanti lulus menyandang gelar SDS Sarjana Desain. Kalau kita ngomongin keunikan ciri khas pribadi, punya nggak kalian? Sudah menemukan atau belum? Syukur ya saya nemu, lek sing durung. Dari semester 1 ketemu Pak Izi di mata kuliah vektor grafik, ya, vektor grafik, sampai sekarang semester 6 ya. Ada peningkatan karya nggak? Yakin? Yakin ya Ren ya? Yakin? Jalaludin ada? Mas? Geraldus ada? Azidan ada peningkatan? Mulai mengcombine dengan bidang lain. Boleh, silakan. Ada ya? Ada. Jadi kan kalau saya kan memang kan awalnya kan udah desain, cuma sekarang lagi mau menambah skill IT nambah. Bisa jadi. Nambah. Itu menjadikan keunikan atau ciri khas diri sendiri pribadi. Kalau dulu saya masih jadi seorang fotografer, saya punya keunikan, saya selalu menggunakan rule of third. Saya selalu menaruh objek dan subjek saya di pojok, entah itu di kanan atau di kiri. Selalu seperti itu, karena saya selalu menggunakan lensa wide. Saya kemana-mana mau hunting apapun mesti pakai lensa 38. Pasti. Atau lensa 16. Selalu seperti itu. Pertama orang melihatnya foto apa sih kok jatuh modelin. Tapi begitu terus-terusan, terus saya ikut lomba, saya ikut pameran, orang terbiasa. Nggak perlu lihat nama saya, lihat fotonya udah tahu, ini mesti foto nih arek iku. Karena udah biasa. Orang masyarakat tuh dijejali dengan apa? Ciri khas saya yang muncul di sebuah karya. Dan seorang desainer harus seperti itu. Seperti itu. Entah mau videografer, kalau kalian lihat filmnya Joko Anwar ya, mesti kan pengambilan gambarnya seniasnya, mesti kan seperti itu warnanya. Font-font yang digunakan untuk semua filmnya Joko Anwar mesti fontnya berwarna merah dan apa sih? Darahnya mesti kelihatan. Pengabdi setan, Perempuan Tanah Jahanam, Ghost of Shell. Kan mesti gitu semua itu. Dan layoutnya mesti sama semua, pakai big tab layout atau
aksial layout, entah itu menonjolkan visualnya yang gede di tengah atau tulisannya yang gede di tengah, mesti Joko Anwar kayak gitu semua. Dan kita sebagai masyarakat kalau kita mau sadar, kita kan bisa menandain, oh ini filmnya Joko Anwar, tanpa melihat sutradaranya siapa. Saya berharap nanti juga teman-teman seperti itu. Ketika muncul sebuah karya desain tanpa melihat namanya, orang udah tahu ini karyanya siapa. Tapi butuh proses waktu yang cukup lama. Jadi nggak iso sadek sanyet langsung dadi loh, angel. Akan sangat susah. Apalagi di era seperti ini ya. Kenapa kok gambar-gambar dari AI bisa kita tandai dengan mudah? Oh ini AI. Oh. Ekspresi. Karena secara masif kita dijejalin seperti itu. Proses instanisasi, instan kan ya. Wis gak perlu desainer, wis gak perlu sekolah angel-angel, gak perlu budal setengah pitu bengi sampai jam 09.00 gawe sebuah poster. Gak perlu kosel melok kuliah, sepenting duwe prompt, tulis jebret tadi. Kalau misalnya dia nggak tahu layout yang benar misalnya, kadang itu kan juga tahu. Iya. Oke, sekarang dari 100 siapa yang punya pemikiran seperti itu? Dari 100 orang loh ya. Siapa yang punya pemikiran sama seperti Azidan? Angel. AI itu sangat bagus ketika dia membantu. Tapi kalau 100% menggantikan, kok kayaknya masih belum bisa ya. Kayaknya masih belum bisa. Kenapa? Karena kita butuh sense of art. Kita butuh sense of art dari seseorang untuk bisa membuat ini bagus atau tidak. Makanya kenapa mata kuliah Nirmana itu ada di semester 1. Dia mendahului semua mata kuliah praktikum yang ada di DKV. Karena sense of art setiap orang pasti akan berbeda. Sojo ada dele spidol ya loh. Naruh spidol itu 5 orang yang ada di ruangan ini, dele spidol beda-beda, Mas. Ada yang seperti ini. Aku nggak suka warna hijau, tak taruh sini, hitam dulu. Beda-beda, orang sing diwalik. Ini Nirmana ini. Maknanya apa? Gak ono maknanya. Tapi dilihat itu enak. Itu yang belum bisa diwakili oleh AI. Dan semuanya gambarnya sama, masif. Sesuatu yang dikerjakan tanpa effortless, itu pasti nyaman. Kalau kita kepingin sesuatu yang di luar kebiasaan kita ya. Saya kepingin nanti tugas akhirnya, kamu tugas akhirnya kepingin apa Mas? Rencana. Antara fotografi sama Anggap aja fotografi ya. Kamu ingin membuat fotografi F&B misalnya ya, F&B. Cita-citamu motret apa Mas? Makanan Mas? Fine dining? restoran Ya, fine dining tuh ya. Sing wah pokoknya flawless ya, piringnya bersih, bebeknya mek titik ya. Ayamnya mek titik, dagingnya titik, ono kembang-kembangnya ya, kasih dipangan ya. Tapi menarik kan? Kamu pengen seperti itu, effortmu harus gede apa tidak? Harus nyari hotel bintang 5, harus bisa menunjukkan bahwa kamu profesional supaya diterima, kudu abal-abal. Paling enggak lihat kamu merono gak mungkin gak jaket kan? Oke, kemeja, ngewanteng, tuku sepatu, rambutnya disisir gak? Ini kan gitu ya. Nah, itu kan susah kamu ngelakuin itu Mas, karena bukan jadi kebiasaanmu. Tapi kalau berhasil, terbayarkan gak? Itu yang saya dapat. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang di luar kebiasaanmu, pasti ada hal yang dilakukan di luar kebiasaanmu juga. Dan itu dipangkas sama AI. Seorang orang ibu rumah tangga gak iso nggawe desain. Terus gak usah AI wis, Canva. Nemen Canva. Ya. Ati ngomong Canva itu ya so and so, kadang membantu, kadang tidak. Sama seperti pernyataan Azidan tadi, AI itu membantu atau tidak tergantung dari yang memakai. Sama seperti pisau. Pisau dibuat membunuh, jahat. Tapi pisau dibuat motong wortel, nggak jahat. Sama. Canva itu kalau bagi kita sebagai desainer itu perusak. Tapi bagi ibu-ibu sing nggak ada waktu, ya ngendong anak, dodolan online, Canva itu membantu. Sama seperti itu. Ibu-ibu kan senang tuh, senang, gawe, gampang, cepet dadi. Nggak ada effort
yang cukup berat, nggak ada sesuatu yang dikorban dengan berat, hasilnya kok ngono iku kan Pak. Template podo kabeh wong iso, termasuk AI juga. Tapi kalau kita mau buka Photoshop, buka Illustrator, dari Illustrator di save, AVG masuk ke PSD di save mana pindah ke karuan, kosel ya. Tapi hasilnya ya transcendent, di luar kebiasaan orang-orang. Itu menunjukkan ciri khas kita. Setiap orang mesti beda-beda. Sama-sama nggak Photoshopnya beda. Sama-sama nggak spidole. Mungkin teman-teman saya suruh nulis nggak akan mungkin warna-warni. Sih dicoba saat spidol itu warna ireng. Nulis kan beda-beda. Senjatanya sama, tapi ciri khasnya, keunikannya berbeda setiap orang. Ada yang orang suka nulis huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Itu adalah bagian dari kebiasaan. Itu menjadi ciri khas. Dan itu dibentuk. Angel nulis huruf gede kabeh iku. Susah. Huruf besar itu susah. Wah, welek tulisannya. Wah, tambah. Wah iya kono wis angel wis. Repot. Karena nggak bisa nulis kalian. Kalian biasa dengan mouse, dengan keyboard. Susah Pak nulis Pak. Susah. Padahal dulu kalian dari TK sampai SMA nulis tok di sini. Lu kok iso mbok tinggalno saiki? Habitus. Itu adalah cara membuat personal branding. Menurut Farko Siswiyanto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding tahun 2019 disebutkan bahwa personal branding adalah cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian terhadap orang lain akan diri kita. Sederhananya, personal branding adalah sebuah citra ya yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus. Jadi kuncinya adalah di konsistensi dan terus-menerus. Kalau tidak konsisten, mandek, kudu mulai dari awal lagi. Seperti jembatan berhenti di tengah, berhenti 1 tahun, jembatannya rusak. Jadi kudu terus continue, terus-menerus. Itu kata kunci dari pembuatan portfolio atau personal branding. Dalam buku Mengenal Personal Branding Terlengkap 2013 karya Muhammad Adam Hussein, personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki seorang individu seperti kepribadian, kemampuan, nilai, serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif. Harus positif, tidak boleh negatif. Karena karya kalian harus dilihat sebagai karya positif supaya tetap value-nya naik. Ojo nggawe Geraldus foto gorong mari panganane wis entek, citra negatif itu. Akhirnya nggak laku dia sebagai seorang fotografer F&B. Citranya jadi negatif. Bagaimana mau menaikkan value kita? Kamu sekali motret makanan berapa Mas? Dihargain? Ya, yang paling murah 200.000 itu sekarang. Kalau dulu pertama kali buka 5.000 untuk satu menu, 250.000 untuk satu menu. 5 menu podo ae lah Mas. 5 menu 50.000 250 ya podo ae jenenge. Gak munggah iku jenenge. Tak pikir 50.000 mbiyen, saiki 250 podo-podo sijine. Awal tok ya. Jadi sekarang udah naik ya. Value-nya naik. Orang akan menilai value-mu segitu gara-gara citra positif atau negatif. Dibangun gak citra positif itu? Dibangun. Gak iso gak dibangun. Jadi harus citra positif. Kalau negatif, sepi dia. Nggak ada yang mau pakai. Iya, karena citra negatif yang muncul. Dan kita belum bisa mengalahkan word of mouth. Mulut ke mulut. Wangel itu. Ras terkuat di dunia, ibu-ibu kekuatannya tekan mulut ke mulut. Cerita ning itu, kecepret kekuatan itu. Gak butuh poster, gak butuh media desain, wis ngomong, dek melijo cerita, apa sak kampung ngerti. Nah itu loh, ya. Nah setelah tadi sudah, pertanyaan kedua. Sekarang coba simpulkan dari beberapa arti yang telah disampaikan. Menurut Anda, apakah personal branding itu? Tulis lagi. Soal nomor 2, dijawab. Setelah tadi kalian nulis personal branding, lalu saya jelaskan beberapa pengertian personal branding. Sekarang kalian simpulkan. Menurut kalian, dari beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, apa itu personal branding? Bagi yang teman-teman online juga menulis ya. Menulis apa itu personal branding setelah kalian melihat atau mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan personal branding dari beberapa sumber. Sudah? Asidan sudah?
Sudah ya? Oke. Sekarang next. Jadi menurut Tom Peters, personal branding adalah cara kamu membentuk persepsi publik terhadap siapa dirimu sebagai seorang profesional. Personal branding is the practice of marketing yourself and your career as a brand. Jadi sebagai seorang personal ya, brand di sini bukan berarti merek ya, tapi sebagai seorang profesional. Nah, paradigma profesional yang coba saya luruskan adalah profesional itu artinya kita bergelut di dunia itu dan mencari nafkah utama di dunia itu. Itu disebut dengan profesional. Kalau amatir itu tidak menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu. Contohnya Geraldus disebut sebagai fotografer profesional karena ketika dia mencari duit dari situ. Tapi kalau dia punya job lain, misalnya Geraldus gini-gini dia ternyata kepala sekolah TK Harapan Jaya ya. Ngawur masih ngawur ya. Dia nyari duit bulanan dari kepala sekolah TK Harapan Jaya. Itu profesional dia adalah sebagai guru. Tapi sebagai fotografer dia disebut amatir. Jadi amatir itu bukan berarti entas mulai penelatannya oponone dan amatir itu ya ecek-ecek itu bukan seperti itu. Jadi pengertian profesional adalah ketika kita menggantungkan hidup kita atau mencari duit utama dari kegiatan itu. Saya sebagai dosen profesional, sebagai fotografer saya amatir karena saya tidak menggantungkan hidup saya dari fotografi lagi. Mungkin sebelum saya jadi dosen, saya menggantungkan hidup saya sebagai seorang fotografer, kerja di Jawa Pos, kerja di Radar Surabaya, motret di mana-mana, itu sebagai fotografer profesional. Ya Mas, silakan. Berarti pengertian amatir itu bukan orang yang skillnya masih di bawah. Bukan, itu salah kaprahnya di situ Mas. Jadi amatir itu bukannya skillnya ecek-ecek pas belajar itu enggak Mas. Gitu. Jadi di ranah personal branding, amatir itu ketika orang tidak menggantungkan hidupnya atau mencari nafkah di situ. Saya disebut sebagai fotografer profesional, malu saya Mas. Kenapa saya tidak menjadi profesional fotografer, saya menjadi dosen profesional? Karena saya menggantungkan hidup saya sebagai seorang dosen. Tapi misalnya dia sempat kerja, dia sempat melewati bersama dia, terus profesional karena akhirnya dia dapat uang dari situ. Tapi setelah itu akhirnya dia memutuskan untuk kembali kerja di hobi. Apakah statusnya dia jadi amatir? Iya, saya sekarang fotografer amatir Mas. Dan saya nggak malu menyandang itu. Karena memang saya tidak menggantungkan hidup saya di profesional fotografer. Oh iya. Dulu saya mulai tahun 2007 sampai ya Mas, sampai 2015 saya juga kondulan bolpen iki lapor. sebagai seorang fotografer profesional saya sempat Mas. Jadi waktu dulu saya masih kuliah di UNESA sampai 2014 saya sebagai seorang fotografer profesional. Karena hidup saya motret terus Mas. Mau dia ngejob di Jawa Pos, mau dia di luar Jawa Pos, saya sebagai fotografer profesional. Tapi begitu 2015 saya masuk sebagai dosen, saya tanggalkan itu fotografer profesional. Saya sudah beralih menjadi dosen profesional. Bukan fotografer profesional lagi, udah jadi dosen profesional. Fotografernya amatir. Desainernya pun juga amatir karena saya tidak menggantungkan hidup saya di situ. Itu yang disebut dengan profesional as a brand. Karena dia ngomongnya brand. Ya, brand. Abdullah Yasid. As a brand. Berarti kalau bicara tentang brand versus tentang skill ada pengertian yang berbeda. Maksudnya gimana tuh? Karena kalau paradigma orang-orang kan bilang yang tadi saya bilang tadi, amatir itu ya levelnya low skill lah, di level profesional dia senior di skillnya. Tapi sebenarnya paradigma itu bukan itu. Bukan itu. Kalau secara personal branding. Kalau secara personal. Sekarang Azidan kepingin dilihat sebagai seorang apa? Kita kembali ke sini ya. Kalau tadi Geraldus ingin dilihat sebagai seorang fotografer F&B. Kalau Azidan kepingin dilihat sebagai seorang layouter. Yang seperti apa? Ini dari segi style atau Bebas. style mungkin style modern dengan font modern juga. Untuk fungsinya biasanya untuk penataan halaman buku atau website. Oke. Layouter UI UX. Gitu ya. UX. Bisa bikin logo nggak? Agak kurang.
Bisa atau tidak? Bisa. Pekerjaan sehari-harinya lebih banyak bikin layouter atau bikin logo? Layout. Profesional berarti kamu di bidangnya. Profesional di bidangnya. Disebut amatir untuk bikin logo, malu atau tidak? Sebenarnya enggak, karena memang jarang juga begitu. Nggak ada masalah kan berarti. Saya profesional di bidang ini, tapi kalau bikin logo, bikin kemasan dan sebagainya, saya kurang, sehingga saya nggak malu disebut amatir. Spesifik, karena personal branding itu spesifik konsennya. Ada brand Polygon. Spesifik di mana? Wah, Polygon elektronik iki apa jawabmu? Polytronico. Sepeda. Dia profesional di sepeda. As a brand. Dia menggantungkan hidupnya Polygon itu di sepeda. Entah totalan sepeda nih, spare part, pokoknya berhubungan dengan sepeda. Tiba-tiba Polygon bikin motor. Oh, kangelan Mas, kangelan. Obat untuk kan sekarang musimnya sepedaan, Melayu, obat untuk perenggangan otot dan sebagainya. Dia amatir di situ, Mas. Kenapa? Karena dia puluhan tahun di sepeda. Iya, risetnya dia untuk bikin obat tuh ya mungkin aji mumpung setahun 2 tahun baru dia riset. Dia disebut amatir di bidang perobatan, Mas. Head to head dengan Geliga ya kalah, Mas. Tapi ada Geliga head to head mau nggak sepeda, Geliganya sing gendeng, Mas. Kalah dia. Makanya dia disebut amatir dan profesional. Dia menggantungkan hidupnya di situ, sama seperti as a brand, dia menggantungkan hidupnya di situ. Polygon urip mati nggak sepeda, bahkan sampai ke kejuaraan dunia. Berapa tahun bikin brand seperti itu? Puluhan tahun, Mas. Mulai dari dia harganya 200, gak payu, kalah sampai Semarang sampai akhirnya bikin riset dan sebagainya. Banyak banget yang dikeluarin dananya. Sampai dia akhirnya jadi profesional dan menggantungkan hidupnya pada sepeda. Podo mbek awakmu. Disebut profesional karena kamu menggantungkan hidupnya di situ. Iyalah. Kayak iyalah. Kak mungkin kun fayakun langsung dadi, Mas. Nggak ada ceritanya bayi lahir langsung lari, gak ono, Mas. Kecuali nggak ada kecuali ya. Gak usah dipikir, gak ada kecuali nih, Mas. Nggak ada. Orang lahir mesti keloler sih. Oh, bahasa Indonesia nih, bukan nemu padanane. Golong-golong sih di kasur. Mari tengkurep senden ngadeg, melaku baru melayu. Makanya Azida saya tanya, kamu kepingin jadi apa? Kok nggak ngomong sebagai desainer kemasan? Karena saya bikin kemasan baru 2 kali, Pak. Saya nggak berani ngomong. Secara psikologi kan kamu di dalam otak bawah sadarmu ngomong kayak gitu. Jalaluddin kepingin dilihat sebagai apa? Video editor. Kenapa nggak sebagai videographer? Karena saya nyuting cuma 3 kali, Pak. Itu secara alam sebawah sadar itu. Kamu apa? Kamu mengetahui bahwa kemampuanmu di situ. Karena kamu sebagai editor udah berapa ribu video yang mau edit? Oh, sampai ribuan ya, ratusan wis. Berapa ratus video yang mau edit? 200 video. Berapa lama itu? 2 tahun. Seminggu nggak iso ya? Seminggu ngedit 200 video nggak iso ya? Nggak bisa sih, Dan. Randy kepingin dilihat sebagai seorang desainer yang kayak gimana? Yang sayang. Yang bingung, Pak, belum nemu karena semuanya saya pakai. Nah, itu sih bahaya itu. Palu gada, apa lu mau gue ada, itu bahaya itu. Nah, ya apa? Ya apa caranya, Mas? Tos serba ya, Mas? Tos serba ya, Mas? Toko serba ada, tapi percayalah segala sesuatu yang spesifik akan dicari, Mas. Akan dicari. Yang spesifik itu akan dicari. Contoh. Spesifik orang jualan Apple berarti dia di Digimap, sama orang jualan handphone di Erafone.
Delok rame ndi. Rame Erafone, tapi regone larang ndi. Karena di Gmap. Kenapa? Karena hot value spesifik. Indonesia gak iso ngomong. Lah iso kabeh iso, Mas. Randy kuliah di mana? Di DKV, jurusan opo? Desain iso gambar. Ayo pertanyaan pertama mesti ngono. Ya. Iso ngono kenapa ora? Lho ojo aku di ngono. Kuliah di mana? Di DKV. Dulu desain grafis ya. Desain grafis. Iso gawe klambi mati gak. Lah mbok pikir aku Ivan Gunawan untuk gawe klambi. Mindset orang seperti itu, Mas, dan kita nggak bisa ngerubah. Makanya jarang banget orang yang bisa menunjukkan personal brandingnya secara pribadi. Siapa sekarang orang yang menunjukkan personal branding yang benar-benar kuat? Desainer sing mbok ngerti sapa wis? Fotografer yang personal brandingnya kuat siapa? Oh, motor gak kon. Ayo, video editing. Apa? So? Apa works? Apa maneh? Ono maneh enggak? Ayo, layouter sing mbok delok sing kuat sapa? Danton Jombeng itu tipografer. Ayo. Kenal Darwis Triadi enggak kamu? Darwis Triadi kenal apa ora? Lah, ya apa fotografer kan kenal Darwis Triadi ki piye? Darwis Triadi enggak. Padahal personal brandingnya Darwis Triadi udah cukup kuat. Lu Darwis Triadi sudah motret mulai tahun 80 Geraldus gak ngerti loh. Apalagi kita. Ya emang di Indonesia kayak gitu culture-nya, Mas. Ya apa lagi? Merubah culture tuh susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya kita gini anggap aja kembali lagi ke angkatan 23 tadi ya. Angkatan 2023 satu kelas anggap aja ada 8 mahasiswa. Masya Allah. Wisuda bareng. Setahun lagi wisuda kan ya? Setahun lagi wisuda. Dia nggak kehitung karena semester depan udah harus wisuda nih, Randy. Kalian satu angkatan wisuda tahun depan. 8 orang dari DKV Asia. Kelas malam. DKV Asia kelas reguler ono piro? 2023. Sing kok lulusnya bareng awakmu? Lebih 90 mahasiswa. Angkatan 23 reguler ya. Jadi total ada berapa? Angkatan 23 di DKV Asia. Angkatan 23 di UB ono piro sing DKV D4. Anggap aja 100. Ngawur ya. Terus DKV 23 DUM ono piro? Anggap aja 250. DU Binus piro? Dek Macung piro? Dek Binus anggap aja angkatan 2023 ya. DKV Semalang yang lulus ada 500. Dek Malang. Surabaya ono UNESA, ono ITS, ono STTS. Ketemu 700 Surabaya. Jawa Timur 1200. Lulusan DKV angkatan 23. Orang kreatif. Nyemplung di dunia kreatif di Jawa Timur. Di Jawa. Isi Jogja, isi Solo, ISBI Bandung, ITB, IKJ, UNJ dan sebagainya. Ketemulah, anggap aja ketemu 3.000. Angkatan 2023 DKV yang lulus se-Indonesia anggap aja ketemu 4.800 satu Indonesia angkatan 2023 yang lulus masuk ke kolam kreatif yang sama. Kalau kalian tidak punya personal branding, ya apa caranya? Gimana caranya kalian bisa bersaing dengan Ojo Tato lah Jalaluddin sampai Geraldus bersaingnya ya apa? Wah sekarang saya punya pekerjaan, iya saiki. Mbak wis lulus, apa gak kepengin naikkan nilai kalian? Kepengin naikkan value kalian? Ada persaingan sehat di sini. Kalau kalian tidak bisa menentukan personal branding kalian akan gak laku. Pak, bikin personal branding itu susah karena meyakinkan orang bahwa saya itu spesifik di fotografi walaupun lulusan SDS. Susah bukan berarti tidak bisa. Kamu lahir tuh gak bisa ngomong. Tapi dilatih. Pernah jatuh? Sampai terluka? Nah ya. Gak bisa jalan nih, Sok. Pernah?
Pernah ya? Memulai untuk bisa jalan lagi susah nggak? Melawan rasa sakit. Itu susah ya. Berarti nggak bisa kan? Bukan berarti menyerah kan? Masa 4 tahun kamu kuliah malam terus nggak mau membuat value dirimu sendiri dengan personal branding? Nggak mungkin lah. Pasti mau. Itu adalah personal branding. Menunjukkan diri kalian. Personal branding dapat menjadi kekuatan super Anda. Kekuatan superku adalah seorang layouter UX yang seperti ini. My personal power adalah fotografer F&B. My personal power adalah video editor yang mampu mengedit video dalam kecepatan kilat. Gak ngerti sekolah ono dewe. Saya nggak bisa. Saya Pak Wayong, Pak Iji cuma bisa ngajarin tok. Kalian menemukan diri kalian sendiri. Menuntun nggak bisa. Ngandani Pak saya mau ke Surabaya, yuk lewat Pandaan, terus Purwodadi, Purwosari. Mau numpak sepeda, ate melayu, ate berangkang, ate saltus. Yang penting kita udah ngasih tahu jalannya. Itu adalah bagaimana menemukan personal branding kalian. Pertanyaan nomor 3. Apa kekuatan atau kelebihan atau keunikan yang Anda miliki sebagai seorang mahasiswa DKV? Jawaban. Teman-teman yang online juga silahkan ya. Jadi pertanyaannya, sekarang pertanyaan ketiga. Apa kekuatan atau kelebihan atau keunikan yang Anda miliki sebagai seorang desainer komunikasi visual? Ngenteni bolpen? Jawabannya aja mas, jawabannya. Loncat. Pertanyaan ketiga, apa kekuatan atau kelebihan dan juga keunikan yang Anda miliki sebagai seorang mahasiswa DKV atau sebagai seorang desainer komunikasi visual gitu? Spesifik nggak apa-apa. Usahakan lebih dari satu jawabannya. Saya memiliki 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini. Saya pandai sekali memadupadankan font dari keluarga jenis font yang berbeda. Saya jago banget untuk memadupadankan warna-warna yang berbeda antara warna dingin dan juga warna panas. Saya sangat jago ketika harus membuat ilustrasi realis dengan software apa. Saya sangat jago sekali membuat konsep sehingga media saya memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Sebagai DKV ya, saya selalu ingin belajar dan update software-software terbaru khususnya di bidang itu kekuatan kalian. Karena ada seorang desainer yang hidup mati pakai Photoshop dan nggak mau diupdate Photoshopnya karena kalau diupdate berubah tools-toolsnya bingung. Ada yang seperti itu. Ada yang cuma mau pakai Adobe Premiere versi berapa karena udah terlanjur install plugin cukup banyak di situ. Ada orang yang cuma mau pakai Adobe Audition, tidak mau mencoba Sony Vegas atau Fruity Loop. Ada seperti itu. Udah sih Dan? Cepat sekali. Nanti udah tahu dirinya sendiri ya, sudah mengenal dirinya sendiri ya, bagus. Yang bahaya adalah ketika sudah kuliah di Asia 3 tahun, ditambah kerja di dunia desain, nggak ngerti kekuatan itu sing bahaya. Nah, Randy mikir, aku nulis apa ya? Gak usah sungkan, tidak perlu takut disebut riak ya, karena ini adalah proses untuk menemukan jati diri kalian. Mohon maaf Pak Andri, izin Ya Mas Hamdan, bertanya. silakan. Oh iya, Eh, ini nanti saya sama beberapa teman mohon izin untuk meninggalkan kelas dahulu, nggih, karena Gini, ikut kelas ya. sebelah.
Nggih, nggak apa-apa. Jadi Mas Hamdan, Mas Vio, dan juga Mas Amri, silakan kalau misalnya mau meninggalkan kelas dan pindah ke kelasnya Bu Yuyun di psikologi komunikasi iklan, saya persilahkan. Nanti PPT-nya kan saya share di grup, jadi nanti masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah dijawab pertanyaannya bisa difoto dan dikirim ke WA grup. Begitu ya, Mas Hamdan, Mas Vio, dan Mas Amri. Supaya tidak ketinggalan proses untuk menciptakan personal branding masing-masing. Begitu. Siap. Monggo, Baik, silakan. Silakan kalau baik. mau live. Baik, terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama Mas. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya Mas Vio, Mas Amri, silakan. Bisa dibilang pembuat konsep dalam bentuk visual itu juga termasuk DKV, Pak? Oh iya dong. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual berarti kita membuat sebuah desain. Pembuat konsep. Oh iya, ini kita jelas dong sih. Sabar. Sabar. Sabar rutin ya. Jadi kalau kita ngomongin desain komunikasi visual, kita kan membuat sebuah karya desain untuk mengkomunikasikan masalah dan solusinya dalam bentuk visual. Nah, untuk menyelesaikan masalah dan membuat solusi itu kan harus dijembatin dengan namanya konseptual. Sehingga kalau di dunia desain secara profesional, semuanya itu dibagi per sub bagian. Jadi ada yang bikin konsep, wes urip mati nulis konsep tok. Ada yang cuman bikin proses praproduksi. Jadi ada yang hanya bikin itu storyline, storyboard tok itu ada. Ada yang bikin thumbnail sama rough layout tok ada. Ada yang bagian digitalisasi berhubungan dengan software. Ada yang cuma bagian motret. Ada yang cuma bagian ngetik video. Ada yang cuma bagian editor, itu ada. Kalau di dunia profesional Mas ya, ada yang seperti ini. Cuman kalian di kampus diajarin semuanya. Karena ketika nanti lulus, siapa tahu kamu tidak hanya sekedar bikin konsep tapi juga bagian motret. Siapa tahu nanti ketika masuk dunia kerja kamu cuma bagian editor, nggak ngurusi video, nggak ngurusi digitalisasi, nggak ngurusi guys storyboard. Kamu ngurusin storyboard nggak Mas ketika ngedit video? Kayak kan urusan dewe yo. Saya bagian ngetik video nak dewe yo. Supaya kamu ngurusi editing tok, termasuk gawe sound effect dan sebagainya. Tapi ada yang bikinin konsep. Jadi hidup mati cuma hidup sama konsep tok Mas. Dan ini yang paling susah. Pembuatan konsep itu paling susah. Karena dia harus bisa menjelaskan apa yang ada di kepalanya menjadi sebuah tulisan. Ya apa caranya? Gak pinter nulis, gak pinter moco, gak sering moco, bingung. Itu adalah, ini orang di kafe semua, orang kreatif semua. Saya waktu kerja di JTV dulu, pertama kali JTV buka, butuh beberapa editing video. Saya cuma mau ngedit waktu live aja. Nggak live aku nggak gelem. Karena mikir. Jadi di JTV saya ingat banget jam 8:30 tuh dari Radar Surabaya udah pindah ke JTV, masuk ke ruang studio bagian editing Mas. Saya dikasih storyboard sama storyline sama produser lapangan. Ini kok storyline nih. Saya ingat banget Mas, ngedit. Jadi pembawa acara ngomong, aku ngedit Mas, ngedit ada Premiere. Mari langsung di switch. Ya di switch ya, wah editannya kok gak tepat editannya guyu bareng Mas. Pas ngedit goblok lah, ya apa cepet-cepetan kok. Di JTV dulu gitu, saya bagian pojok kampung. Saya 1 tahun membantu di pojok kampung untuk sebagai editing video. Pakai Adobe Premiere 6. Es bosok. Kamu gorong lahir paling Mas. Tahun 2000 SM 2007. JTV pertama kali muncul 2007. Saya ngedit videonya. Saya cuma mau pojok kampung tok. Karena live. Semari beritane, story apa selanjutnya? Beritane apa? Mau edit ngotok nih. Gambarnya kurang, diulangi mana? Jadi satu gambar tuh dipotong, diulangi lagi karena stok gambarnya kurang, Mas. Yo, videografernya goblok, Mas. Jadi ketika dia turun ke lapangan kok nyetok videonya sakmono tok. Lah editornya kan ngeluh, Mas. Lah beritanya dawa nih. Beritanya misalnya 30 detik gitu ya, beritanya 30 detik. Tapi videonya malah 5 detik, Mas. Apa gak dipotong-potong, Mas? Potong-potong. Wedan ya ada Premiere. Preview di switch masuk. Wah, gendeng ini. Ya apa? Kerja kreatif, Mas. Iya konseptor, produser lapangan,
membuat produksi storyboard, diserahkan ke videographer, udah selesai videographer, editornya membaca storyboard dan juga nyari stok video. Itu kerja kreatif, Mas. Boleh nanya Apa itu? pertanyaan sebenarnya artinya apa? Personal branding tadi. Untuk pertanyaan karena kan ketika Ya, biasanya ada bayangan korelasi gitu loh. Diong. Nanti saya share PPT-nya di grup. Nanti teman-teman mungkin secara cepat menjawab ya. Nanti kalau di rumah bisa mulai ngecek lagi, tulis lagi. Saya kasih waktu 2 hari, nanti difoto, dikirim di grup supaya kita bisa membaca. Ya, Sid kepingin dilihat sebagai seorang desainer grafis yang kayak gimana, Asid kayak gimana. Jadi kita bisa membaca satu sama lain. Ya, supaya kalian bisa memetakan, iki musuhku ini. Di dunia desain ini musuh saya ini. Ya mungkin di kelas dia ketawa-tawa bareng, tapi suatu saat, wah, saya akan bersaing dengan Anda di dunia. Mungkin seperti itu. Siapa tahu nanti tempat usahanya Azidan akan bentrokan dengan tempat usahanya Jalaluddin ketika di satu klien. Kan bisa jadi seperti itu. Ketemu, bermusuhan. Secara positif ya, bukan negatif. Bisa jadi seperti itu. Nanti saya kirim di grup ya, supaya juga teman-teman yang online bisa ikut mengerjakan soal nomor 4 hingga soal nomor 5. Tuh. Kalau untuk pertanyaan ketiga ini saya sekalian konsul juga boleh nggak Pak? Maksudnya konsul soal tadi bahas konsep. Kan emang dasar saya emang punya dari Konsul apa curhat? ya enggak ini kan ceritanya emang pas dari saya sekolah sampai saya di awareness emang kemampuan saya itu spesifiknya itu di pembuatan konsep. Makanya itu sempat saya dimintai teman-teman ketika di awareness itu sampai buatkan konsep cerita short movie sampai bisa dijadikan video, nanti bisa biar dieksekusi sama teman-teman. Nah, dari ya bukan bermaksud lebih ya, cuma di situ saya merasa ada manfaatnya. Kalau emang cuma fokus di sana, spesifik di sampai videografinya gitu. Nah, itu untuk kalau melihat dari pertanyaan ketiga, pengalamannya jenengan seorang konseptor itu orang-orang yang sangat jenengan tahu itu punya kelebihan atau keunikan seperti apa, teman-teman atau yang bisa jadi referensi saya. Waduh, wangil nih. Pertanyaannya susah nih. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Saya juga sama, Mas. Saya lebih suka membuat konsep akhir-akhir ini. Oke, makanya dari itu bimbingan saya semester ini bisa sampai 23 anak. Saya nggak perlu lihat hasil jadinya, saya cuma baca konsepnya itu udah tahu arahnya kemana. Dan itu kelebihan, Mas. Nggak semua orang bisa seperti itu. Dan itu nggak masalah. Kalau merujuk pada siapa, susah, Mas. Siapa, Mas, ya pacuannya? Atau mungkin apa dari referensi jenengan, apa yang bisa ditonjolkan sebagai nilai jual, kayak kekuatannya apa di konseptor A, B, atau enggak di konseptor A, konseptor B. Konseptor tuh nggak banyak, Mas. Sehingga ketika orang dianugerahi sebagai seorang konseptor, harusnya bersyukur. Karena nggak banyak orang yang bisa membuat konsep. Eksekutor banyak. Eksekutor tuh wakil, Mas. Searat-arat eksekutor. Bahkan orang yang tidak kuliah DKV pun bisa menganggap dirinya sebagai seorang fotografer. Kurang ajar. Baru megang Canva 3 minggu udah mulai beli dirinya sebagai seorang desainer grafis. Sebel nggak kamu? Sebel. Baru beli kamera Sony Alpha 7 Mark IV udah merasa sebagai seorang fotografer. Oh, pegel Heraldus. Aku sing motret ngalor ngidul bertahun-tahun. Sudah baru megang Canva untuk TikTok, Mas ya. Wis ngaku sebagai video editor. Ini 2 tahun garap 200 video. Tapi kalau sebagai orang konseptor itu jarang. Dan itu sebuah kelebihan. Nggak usah didebat, no. Karena konseptor itu dia berpikir 2-3 kali kemungkinan yang ada. 2, 3, 4 kali, bahkan 5 kali. Orang mikir jalan ke Surabaya cuma lewat tol, konseptor tuh bisa mikir kemana-mana. Oh, lewat Blitar sih ya, Blitar, iso, Mas. Oh, di kono iso lagi, wae, itu konseptor. Dan nggak semua orang bisa jadi konseptor, Mas.
Dan kamu juga dianggap sebagai konseptor ya harus bersyukur. Dia itu masih bagian dari orang DKV. Soalnya yang saya bingung itu kayak saya ya. Ada mana? Membuat ya. Gak ngomong menengai. Ya sudah. Ya kayaknya ngomong batu, tahan aja dah. Untuk membuat portofolionya kan nggak ya mungkin levelnya orang-orang ketika dibilang konseptor terus portofolionya misalkan kayak saya itu film gitu kan orang anggapnya oh berarti bisa buat film padahal secara saya juga membuat kredit yang seorang scriptwriting nangkapnya orang itu masih terlalu umum. ya seorang videografer oh dia bisa buat video. Nah itu saya agak bingung cara membuat portofolio yang sampai spesifik menjelaskan seorang konseptor itu bingung. Nah, itu nanti untuk tugas UAS mas, tenang aja. Tugas UASmu itu kan menjawab pertanyaan Azizan tadi. Di Indonesia seperti itu pak, orang melihatnya secara general, nggak bisa spesifik. Makanya ketemukan personal brandingmu. Kalau kamu sekarang sudah menunjukkan personal brandingmu sebagai seorang konseptor, sebagai seorang copywriter, ya tunjukkan nanti bagaimana sih cara kerja seorang copywriter. Teman-teman kan dapat copywriting ya? Dapat ya? Ya apa caranya copywriting sing apik mas? Ya apa? Caranya ya apa? Gimana caranya bikin copywriting yang bagus? Gak iso deh mas. Mungkin kamu bisa. Tapi ketika tak balik, mas cara ngedit video sing apik ya apa? Jago deh mas. Kamu bingung. Ya gak usah malu mas. Gak usah malu. Ikan tuna dengan ikan salmon tuh punya ciri khas sendiri dan mereka nggak rebutan mas. Rebutan. Beda dengan ikan pindang ya. Lek pindang itu akeh. Makanya harganya murah. Kalau salmon sama tuna spesifik mahal. Saya nggak bisa ngomong gimana cara menunjukkan pak. Yang tahu kan kamu, karena itu kan pengalaman transendenmu sendiri. Nah ketika kamu bikin skrip sebagainya, berarti kan kamu dikasih kepercayaan lebih sama temanmu untuk bikin skrip. Tunjukkan tuh pada portfoliomu nanti. Dalam bentuk tulisan nggak apa-apa. Karena memang spesifik kamu di konsep. Ketika kamu bikin tulisan kan berarti kan kamu bikin brainstorming, bikin mind mapping dan sebagainya. Beda ketika portfolionya adalah video editor. Nggak mungkin dia nunjukkan mind mapping mas, ngapain? Bikin tipografi layout pun dia nggak mungkin bikin mind mapping, nggak mungkin juga nunjukin video editing, dewi. Dan itu harus ditemukan sendiri dan kita harus mau sadar bahwa ini adalah kelebihan saya. Jangan pernah menganggap sepele atau menganggap remeh apapun yang kita kerjakan. Alah kan cuma orang tertentu. Lah orang tertentu KKP wong iso mas. Proses brainstorming itu tidak semua orang bisa. Hal yang sederhana bikin mind mapping, sini nanti ini larinya ke sini, ke sini. Nggak semua orang bisa memetain seperti ini mas. Nyambungnya kemana? Nggak semua orang bisa mas. Nggak semua orang bisa. Ojo aku nggak ribet iso ora. Jago nggak? Amatir. Tapi lah ngedit nggak software apa? Premiere. Sa ilustrasi sa After Effects bisa nggak? Premiere toh. Profesional dia mas. Bikin mind mapping mau nggak? Moh mas. Moh mas jawabannya lah iya bon. Ada desainer ngomong moh loh piye itu. Kamu mau ngedit nggak video? Ngedit biasa. Enggak biasa. Setara dengan Jalaluddin mau nggak? Remek ya. Bikin konsep mau nggak? Ini moh loh mas. Dia jawab bisa. Dewi mas. Hal-hal sederhana seperti ini. Itu penting. Dan memang sialnya di Indonesia nggak diakuin mas. Ini ya apa mana? Kayak kasusnya kayak saya kan tadi bilangnya sempat buat film itu ya pak di webmas itu emang di situ itu sampai emang dilombakan. Ketika dilombakan dapat 2 nominasi di situ. Nominasi pertama itu penulis naskah terbaik. Konsep film terbaik sama aktor terbaik. Nah, kebetulan memang aktornya di situ ada saya juga. Tapi orang menariknya itu saya itu sebagai aktor. Padahal nominasi di situ ada penulis. Tuh, makanya saya agak bingung juga gimana cara brandingnya itu sudah sampai di situ juga masih orang menariknya saya
Ya mulai dari sekarang tunjukkan kalau kamu adalah seorang scriptwriter yang bagus. Perbanyak karya-karya di situ. Spesifik ke sana. Baru nanti muncul brandingmu, personal brandingmu muncul sebagai seorang penulis naskah yang baik. Tuh. Perlahan ya, perlahan. Nggak bisa kita merubah semudah membalik telapak tangan, nggak iso. Saya pun masih belum bisa merubah mindset orang tua saya bahwa seorang desainer komunikasi harus bisa gambar. Gak bisa, angel kan? Angel. Tapi kita coba aja. Oke. Ini ya, tujuan personal branding ada 4, menunjukkan kepada orang lain tentang keunikan, identitas, ciri khas, kemampuan serta hal lain yang menjadikan kita berbeda. Yang kedua adalah menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecah masalah yang dibutuhkan. Yang ketiga, menciptakan media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi dari individu dan mengenalkan kemampuan serta keunikan yang kita miliki. Dan yang keempat adalah merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang kita miliki. Kalau Anda merasa sebagai seorang scriptwriter, mulai dari sekarang adalah tunjukkan kepada orang keunikan dan identitas kalian. Nomor 1. Kalau sudah ditunjukkan, tampilkan terus. Konsistensi, tidak berhenti. Lalu yang ketiga, buat media supaya orang tahu bahwa kamu adalah seorang scriptwriter. Oke, potongan short video, nulis. Orang kan akhirnya gumoh akhirnya. Mbok jejeli ku terus, man. Tunggu jeli terus, akhirnya sampai gumoh. Akhirnya orang kan terangsang persepsinya. Tuh. Jadi ya itu dikonsistensi dan terus menerus. Ojo baru nulis sekali lalu kepingin dilihat sebagai seorang scriptwriter, gak iso, Mas. Harus berkali-kali, 10 kali pun belum bisa. Jalaluddin tidak bisa disebut sebagai seorang videografer yang hebat kalau tidak melampaui 200 editing video. Lah mek loro telu nentok mangkel ya disebut ya. Mangkel, harus konsisten di situ. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan calon klien dan HRD, terciptanya kredibilitas dengan menegaskan gaya desain yang khas, terciptanya rasa percaya diri dan optimisme. Ya. Kamu belum percaya diri, Mas, karena kamu belum membangun personal brandingmu sendiri. Kamu masih kepingin dilihat, saya dilihat seperti ini sama orang, saya dilihat seperti ini sama orang. Kan belum menunjukkan personal brandingmu. Kalau kamu udah yakin kamu adalah seorang scriptwriter, maka kamu kan percaya diri. Kalau kamu percaya, orang lain juga akan terinfluence percaya, Mas. Kalau kamu ragu-ragu, orang lain juga pasti akan ragu-ragu. Temenan iso apa ora? Mbuh ya aku gak ngerti yo. Lah ya piye niku? Lah kamu dhewe mbah kok. Orang lain mau percaya dari mana? Yang keempat adalah manfaat dari portfolio atau personal branding adalah memperluas koneksi sesuai nilai dan juga visi. Yang kelima adalah membedakan diri dengan desainer yang lainnya. Ini adalah manfaat personal branding atau membangun portfolio diri kita. Ini elemen personal branding yang perlu kalian buat: identitas diri, nilai dan visi, gaya visual, portfolio, media sosial, dan tone of voice. Ini yang penting ya. What you do and say, how people feel, dan itu adalah your brand. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan dan apa yang orang rasakan itu membentuk personal brandingmu sendiri. Ya, apa yang kamu lakukan sebagai seorang scriptwriter dan apa yang kamu katakan akhirnya dilihat oleh orang menjadikan kamu sebagai seorang scriptwriter. Dan ini harus konsisten, gak bisa 1-2 kali tok, seminggu 2 minggu gak iso, Mas. Harus terus-terusan. Contoh, orang dodolan sego goreng di pojokan kampus ya. Seminggu dodol, seminggu ora. Rong minggu dodol, saulan ora dodol. Akhirnya wong iso ngerti lek dodol sego goreng. Kalian dodolan sego goreng iki. Pas wae digoleki ora ono, pas gak digoleki ono. Ya kan ngene. Sering ya kalian seperti itu ya. Dodolan sego goreng, dodolan sate, dodolan bakso, mesti kayak ngono kabeh. Akhirnya apa? Orang merasa bahwa ini dodol sego goreng gak jelas sih, kadang dodol kadang gak. Akhirnya brandnya adalah gak terbentuk, citranya negatif, Mas. Nah cuma 1 kali sebagai scriptwriter lalu kepindah sebagai scriptwriter yang handal, gak iso. Kudu berkali-kali tunjukkan itu. Tuh, ya. Wis, ijolno kertasmu. Yazid gak usah ya, kayaknya Yazid masih sini. Wis, ijolkan kertasmu. Wis sakarepmu wis. Wis terserah kamu wis. Jawab pertanyaan nomor 4. Kok usah diwaca pertanyaan. Jawab pertanyaan nomor 4 ya. Wis, tulis di nomor 4 itu, tulis ya. Silahkan bantu dituliskan keunggulan positif dan keunikan dari teman Anda sebagai seorang mahasiswa di kafe.
Jadi Jalaluddin menilai Geraldus menilai Jalaluddin, Azidan menilai Randy menilai Azidan. Yazid nggak usah dulu. Ya, karena nggak mungkin tukar dengan saya ya. Wis, silakan ditulis. Wis dijolong kertasnya mau? Udah ya, wis tulisan. Kelebihan toh? Ono tak kekurangan. Hah? Tuhan menutupi kekurangan kita, kok kamu mencari-cari ini gimana kamu ya? Nggak usah didelok. Keunikan temanmu selama 3 tahun berteman lah, beberapa kali ikut kelas yang sama, beberapa kali praktek yang sama, beberapa kali melihat teman kalian bekerja dan sebagainya, mungkin melihat postingan di Instagram, mungkin ngobrol di luar jam perkuliahan, kalian insya Allah akan bisa menilai teman kalian. Dibantu dituliskan ya, tuliskan keunggulan positif dan keunikan dari teman Anda sebagai seorang mahasiswa DKV atau sebagai seorang desainer. Mungkin pernah cerita, aku untuk copong ini terserah wis. Silakan tulis, saya kasih waktu beberapa saat lebih lama. Silakan. Teman saya ceria, kan hubungannya. Sebagai seorang mahasiswa DKV kan hubungannya. Wah, cepat sekali Azidan. Sasat banget. Randy guyu. Sudah? Sudah semuanya ya? Oke. Sambil nunggu yang satu tadi ya, belum balik. Oke, sudah ya, saya lanjut lagi. Salah satu media untuk menyampaikan personal branding adalah portfolio, tadi sudah disampaikan oleh Azidan ya, portfolio. Kita ingin menunjukkan seperti apa, kita ingin ditampilkan kayak gimana, lalu orang merasakan kayak gimana, akhirnya itu adalah menjadi brand kalian. Sering ya kita ngaca ya, kita berkhayal ya, aku kok ini dan sebagainya. Itu adalah what you do and what you say, sehingga orang melihatnya kayak gimana, itu adalah menjadi brand kita. Who are you? Nah, pertanyaan itu ya, tadi udah dijawab sama teman-teman yang lainnya. Ini sudah ya. Oke, nah ini adalah brand. Ada your image, your mission, your value, dan your vision. Tadi Geraldus ngomong dulu 50.000 Pak, sebagai fotografer F&B 50 ribuan untuk satu makanan. Pasti punya misi kan? Saya mau menaikkan value saya. Maksudnya ya saya ketahui tok rek. Setelah 2 tahun motret naik sekarang menjadi 250.000 untuk satu foto Mas ya, tutup 5, lek 5 podo ae berarti gak munggah value-mu. 250 untuk satu foto makanan. Berarti udah naik berapa kali dia? 5 kali lipat. Ya. Lalu visi kedepannya setelah 250 kepingin rego piro maneh Mas? Oh ya kurang lah Mas, dukur Mas. 1 juta ya. 1 juta ya Mas ya. Berkhayal kok. Berkhayal siapa yang enggak bercita-citalah setinggi langit ya. Kalau ternyata hanya setinggi atap yang kamu dapat ya sudah enggak apa-apa. Nanti visi ke depan setelah 250 saya kepingin motret itu satu foto 1 juta. Berarti kan kamu punya value yang naik. Berarti kan ono misi yang harus ditempuh supaya image-mu jadi 1 juta. Ya, munggah maneh. Ketemu misinya 1 juta, berhasil nih, akhirnya satu foto 1 juta. Punya nggak visi yang lain Mas? Nanti saya motret 2,5 juta untuk satu foto. Kembali lagi mundur, punya value 2,5 juta,
punya misi untuk mencapai 2,5 juta. Kalau udah tersampaikan, image-nya jadi fotografer 2,5 juta. Punya vision lagi nggak? Motret 5 juta, tapi saya nggak mau tuh karena punya anak buah. Wah, siapa tahu, ya? Tahu. Berarti punya value yang naik kan? Untuk menjadi value 5 juta, kamu punya visi yang harus kamu kejar kan? Akhirnya nanti kalau udah kekejar, muncullah image kamu sebagai fotografer 5 juta, tapi yang motret bukan kamu. Nanti punya visi baru lagi, motret 7,5 juta. Dengan tim di mana-mana, saya seperti itu. 10 juta, 12 juta dan sebagainya sampai akhirnya menyentuh top of level. Sampai akhirnya kamu jadi panutan. Kalau kamu ingin jadi fotografer F&B, lihat aja Mas Geraldus. Tengok-tengok di omah, ngombe kopi, makan singkong tapi job-joban mlebu terus. Sing kerja anak buah, sopo misale. Itu adalah misi yang kamu tahu. Itu personal branding, brand of you. Nih sekarang kembali lagi kertasnya. Kembalikan lagi kertas. Wah diwaca iki. Aku dilokno ngene kancaku ya. Nah, Yazid sekarang ikut ngerjain. Pertanyaan nomor 5. Your image ingin dilihat sebagai seorang desainer kayak gimana? Lalu untuk mencapai itu misimu apa? Value-mu seberapa? Visionmu kayak gimana? Jadi vision itu kedepannya mau seperti apa? Ya, contohnya kayak gimana? Misinya untuk mencapai ke situ. Kamu ingin dilihat sebagai sorry. Kamu ingin dilihat sebagai seorang fotografer, desainer, layouter yang seperti apa? Tipografer yang kayak gimana? Visual merchandising yang seperti apa? Desainer kemasan kayak gimana? Video editor yang kayak gimana? Itu adalah your image. Sehingga untuk image ke sana kan kalian punya visi. Sekarang seperti ini, nanti ke depannya saya mau lihat seperti apa? Karena sekarang kan kalian udah melakukan itu. Saya sebagai seorang fotografer F&B itu sekarang. Nanti ke depannya F&B yang seperti apa? Kan harus menaikkan value-nya. Harus menaikkan nilainya. Ya silakan kalian tulis. Lek Randy bingung, aku sembarang iso ya Pak, kudu yo opo aku. Angel nih. Silakan ditulis. Saya kasih waktu sedikit lebih lama. Jadi image kalian yang kalian bentuk tuh kepingin dia sebagai seorang desainer komunikasi visual seperti apa? Spesifik, lebih bagus. Video editor, layouter atau yang kayak gimana spesifik. Lalu nanti ke depannya kepingin dilihat seperti apa dan untuk mengarah ke sana apa saja yang akan kalian lakukan. Saya harus menambah value saya dengan membuat sketsa lebih banyak. Saya harus bisa mengerjakan video editing sehari itu 2 video. Saya harus menambah kemampuan saya untuk membuat musik sendiri, background sendiri sebagainya. Itu adalah misi yang kalian lakukan untuk value dan visi kalian ke depan seperti apa. Wes silakan, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Iya tahu Mas. Tahu. Oh tahu sih tahu menang kan? Enggak bisa ya. Saya kasih waktu berapa menit? Iya sampai jam 20 ya. Silakan berkhayal setinggi mungkin. Ke belakang di situ Mas. Kamar mandi baru oke ke belakang. Sudah? Asidan terus semua oke. Udah lebih 2 menit. Kita stop dulu aja nggak apa-apa ya, Azidan sama Geraldus nanti bisa dilanjut. Oke. Sudah ya. Wes, ini tadi kan sudah. Nah, itu nanti kalian silahkan tambahin ya, ini ditambahin. Jadi jangan sampai hilang ya ini. Dikasih nama, ini juga dikasih nama semua. Jangan sampai hilang Mas yo. Walaupun cuman secari kertas ya. Jangan sampai hilang, nanti ditambahkan. Setelah tadi semua visi dan misi sudah selesai dan sebagainya, tapi tambahkan potensi, skill dan juga nanti di rumah tambahkan ini.
Silahkan mencari data personality beberapa figur yang menginspirasi berikut. Ya. Yang nomor A ini, nomor A cuman tambahkan aja yang skill dan harapan kalian. Kalau visi dan misi kan sudah ya, dan sebagainya. Cari 2 desainer internasional, 2 dosen yang menginspirasi, 2 kakak tingkat yang sudah pameran TA, dan 2 teman angkatan kalian. Kalau orang ada omah. Jadi itu jangan dibuang. Kalau ternyata perlu tambah kertas lagi atau kalian ganti di kertas yang lebih, monggo silakan. Ini lagi perlu ganti. Secari kertas banget itu ya. Gitu. Kamu ngetik, diketik lalu di print juga nggak ada masalah. Di print gitu malah lebih bagus. Minggu depan dibawa. Jadi tadi yang jelas ya, keberbedaan Anda sudah selesai, lalu dapat masukan dari teman-teman kalian juga sudah selesai. Lalu potensi dan skill nanti bisa ditambahkan, visi dan misi sudah selesai. Lalu nanti setelah itu di rumah poin yang B, cari 2 orang desainer internasional yang sesuai dengan bidang kalian ya. Video editor, fotografer F&B, mungkin whatever lah ya. Saya masih dia iso kabeh masalah, bingung aku. Jadi nanti dia harus menemukan sendiri mungkin yang layouter seperti apa. Lalu kakak tingkat kalian sudah pameran itu siapa saja yang bisa kalian jadikan panduan. Lalu dua teman seangkatan dan juga 2 dosen yang menginspirasi kalian. Kalau seandainya 2 dosen berarti kan dosen di sini kan? Iyalah, dosen di sini Mas. Lah iya, dosen di sini Mas. Terus orang kan banyak dosen di kafe kan ada beberapa, kan juga pernah diajar sama dosen di Lintas di kafe ya. Mungkin teman-teman dari TI, teman-teman dari akuntansi yang di BPTIP pernah ngajar kalian terus berkesan, itu juga bisa dimasukkan. Kalau kakak tingkat, kan ceritanya kan emang saya Nah. Yo, kakak tingkat begini. Yes, siapa mana ya? Teman sekelas berarti yang di kelasnya Bu Yuyun gitu ya. Biar bervariasi gitu ya. Ini kan kakak kelas kalian, senior kalian semua ya. Seniornya Yasid semua, mungkin kalau yang teman sekelas bisa yang di kelasnya Bu Yuyun. Iya, ya wo, kudu nyari. Situ dong. Ya malah itu lebih bagus. Jadi menurut kamu dia seperti apa? Kan ada inspired dari Robby Andre itu juga bagus, itu bisa. Eko Budi itu juga bisa, anak reguler dia. Wah, nggak ngerti aku Pak Sopo ya. Ngerti ini mek. Senior ya. Suhu ya. Itu. Jadi silakan kalian cari. Tulis sejujur-jujurnya apapun yang kalian rasakan. Karena ini pameran lagi itu nanti di tanggal Juni akhir. Oh, kurang tahu saya. Karena nggak spesifik yang layout, rata-rata anak-anak ya ke visual identity dan brand identity gitu. Itu ya. Wes, ada pertanyaan teman-teman? Harus sesuai itu Pak. Maksudnya kayak saya itu kan anggap brandingnya emang konseptor. Harus nyari yang susah. Iya apa mana? Kamu membranding dirimu sebagai seorang konseptor ikut golek panutan. Mosok kon kepengin dadi pemain sepak bola idolamu Kobe Bryant, ora iso. Iya, piye carane? Saya kepengin sebagai seorang desainer baju tapi idola saya adalah Chef Juna, ora iso, Mas. Ini cara. Apa? Oh iya saya kirim, karena teman-teman yang online juga itu ya, supaya bisa dicek lagi. Gitu ya. Wis? Udah ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, ndang waras. Ya. Ndang semangat. Kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa konsultasi lewat grup di WA. Terima kasih, saya akhiri teman-teman ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.